Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan cerita lanjutan dari kisah darah di tengah bulan. Sari dan Nisa berjongkok di tepi sungai. Napas mereka terengah-engah. Dingin air masih terasa menusuk hingga ke tulang. Di seberang sana, sosok putih itu tetap berdiri, diam, kaku, namun memancarkan aura yang membuat dada terasa sesak. Mata hitam legamnya seakan mampu melihat menembus kegelapan, memastikan mereka takkan bisa lari terlalu jauh. Apa itu tadi? Bisik Nisa. Suaranya bergetar, hampir tidak keluar dari tenggorokan. Sari memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Ibu penjaga. Dia selalu datang kalau ada ritual yang gagal. Ritual? Nisa masih belum bisa mencerna semuanya. Mereka hendak membunuh perempuan itu. Itu bukan ritual. Itu pembunuhan. Sari memandang Nisa dengan sorotan mata tajam. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami begitu saja. Desa ini punya perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Nisa ingin membantah, tapi suaranya tertahan saat tiba-tiba terdengar suara di belakang mereka. Langkah kaki, tidak hanya satu, tapi banyak. Seperti ada beberapa orang yang bergerak melalui ladang, memecah rerumputan dan ranting kering. Cepat, bangun, desis Sari. Dia menarik tangan Nisa, memaksanya berdiri. Mereka sedang mencari kita. Kita harus bersembunyi, kata Nisa. Meskipun tubuhnya masih lemas. Sari mengangguk. Ikuti aku. Ada tempat persembunyian di hutan sebelah sana. Mereka berdua mulai bergerak menyusuri tepian sungai yang gelap. Bulan yang tadinya terlihat terang, kini perlahan tertutup awan tebal. Menyisakan hanya kegelapan pekat yang membuat setiap langkah terasa menakutkan. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin mendekat. Nisa tahu, jika mereka tertangkap, dia mungkin akan bernasib sama seperti perempuan yang terikat tadi. Kenapa mereka mencari kita? Nisa bertanya di tengah napasnya yang tersengal. Bukan kita, mereka mencari kamu. Kau orang luar. Mungkin mereka akan menjadikanmu sebagai pengganti tumbal yang gagal tadi, jawab Sari dengan suara rendah. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Nisa meremat. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga dia merasa bisa mendengarnya sendiri. Setelah beberapa menit, mereka tiba di tepi hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang seperti cakar raksasa mencengkram langit. Angin yang berhembus di antara pepohonan mengeluarkan suara aneh, seperti bisikan halus yang datang dari segala arah. Cepat, ikuti aku dan jangan berpencar. Sari mendorong Nisa masuk ke dalam hutan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang nyaris tak terlihat. Setiap langkah mengeluarkan bunyi ranting patah dan dedaunan kering yang diinjak. Suara itu terasa terlalu keras di tengah kesunyian hutan, membuat Nisa merasa mereka sedang diawasi. Sari berhenti tiba-tiba. Nisa hampir saja menabraknya. Kenapa? Tanya Nisa dengan suara berbisik. Sari mengangkat jarinya ke bibir, memberi isyarat agar diam.
Mereka berdua berjongkok di balik batang pohon besar. Nisa menahan nafasnya ketika dia mendengar suara lain. Suara langkah kaki yang lebih berat. Dengan sangat pelan, Nisa melirik ke samping batang pohon. Di kejauhan, samar-samar, terlihat beberapa orang desa berjalan membawa obor. Wajah mereka terlihat kosong, seolah-olah sedang dalam trans. Mereka bergerak lambat, namun tatapan mereka lurus ke depan, mencari sesuatu di antara kegelapan. Sari, bagaimana kalau mereka menemukanku? Nisa berbisik dengan suara gemetar. Sari menggenggam tangan Nisa erat-erat. Jangan biarkan mereka melihatmu. Kita harus terus bergerak lebih dalam ke hutan. Setelah rombongan itu berlalu, Sari memberi isyarat agar Nisa mengikutinya. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekeliling mereka. Pohon-pohon yang tadi terlihat besar dan kokoh kini tampak bengkok, seperti tumbuh dengan cara yang salah. Udara semakin dingin, dan Nisa bisa melihat nafasnya sendiri di udara. Kau yakin kita aman di sini? Tanya Nisa. Tidak ada yang aman di sini, tapi ini lebih baik daripada di luar sana, jawab Sari datar. Setelah beberapa menit berjalan, Sari berhenti di depan sebuah gubuk kecil yang hampir tertutup oleh tanaman merambat. Gubuk itu terlihat tua, seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Pintu kayunya sudah lapuk dan jendela-jendelanya pecah. Kita akan bersembunyi di sini, kata Sari. Nisa tidak menjawab, tapi dia tidak punya pilihan lain. Mereka masuk ke dalam gubuk itu. Di dalamnya, suasana lebih seram. Debu tebal menutupi lantai kayu, dan bau tanah lembab memenuhi ruangan. Sari menutup pintu perlahan, lalu duduk bersandar di dinding. Untuk sementara, kita aman di sini, katanya. Nisa duduk di seberangnya, memeluk lututnya sendiri. Dia merasa seperti mimpi buruk ini tidak ada habisnya. Kenapa kau menolongku? Tanyanya akhirnya. Sari menatap kosong ke lantai. Karena aku tahu rasanya ingin lari dari sini. Kau tidak suka tinggal di sini? Sari menggeleng. Aku lahir di desa ini, tapi aku tidak pernah merasa cocok. Semua orang di sini percaya pada perjanjian itu. Mereka percaya bahwa ibu melindungi desa dengan syarat kami harus memberikan tumbal setiap kali dia meminta. Nisa merasa merinding lagi. Dan mereka benar-benar percaya itu. Kau sendiri sudah melihatnya kan? Apa kau pikir semua yang kau lihat tadi hanya kebetulan? Jawab Sari. Nisa tidak bisa menjawab. Bayangan sosok putih dengan mata hitam itu kembali muncul di kepalanya. Gerakan kaku, senyuman mengerikan, dan suara desisan yang nyaris tak seperti manusia. Dia memeluk tubuhnya sendiri lebih erat, mencoba menghilangkan bayangan itu. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi di luar. Nisa menegang, begitu juga Sari. Mereka saling berpandangan. Ketakutan terpancar jelas dari wajah mereka. Sari berdiri dan bergerak perlahan ke arah jendela, mengintip keluar. Wajahnya langsung pucat. Mereka di sini, bisiknya. Siapa? Orang-orang desa.
Nisa bangkit berdiri dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Sari berpikir cepat. Kita harus tetap diam, jangan bergerak. Langkah kaki itu semakin mendekat. Cahaya obor mulai terlihat dari balik jendela yang pecah. Nisa bisa mendengar suara orang-orang berbisik di luar, meskipun dia tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Kau yakin mereka tidak akan masuk? Tanya Nisa dengan suara hampir tidak terdengar. Sari tidak menjawab. Wajahnya tetap pucat dan tatapannya kosong. Tiba-tiba, langkah kaki itu berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi hingga Nisa bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia menahan nafas, berharap orang-orang itu akan pergi. Namun, pintu gubuk tiba-tiba berderak. Seseorang mencoba membukanya. Nisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan agar tidak berteriak. Sari merapat ke dinding, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pergi, pergi, bisik Nisa dalam hati. Suara pintu yang dicoba paksa terbuka semakin keras. Kayunya berderak, seolah-olah tidak akan bertahan lama. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka perlahan, cahaya obor menyusup masuk, menerangi bagian dalam gubuk yang gelap. Sari menoleh ke sana, matanya membelalak. Sunyi. Nisa bergerak cepat, merangkak ke bawah meja kayu tua di sudut ruangan. Sari bersembunyi di balik lemari yang sudah lapuk. Dari celah di bawah meja, Nisa bisa melihat kaki beberapa orang memasuki gubuk. Mereka berjalan pelan. Obor di tangan mereka menciptakan bayangan panjang di lantai. Di sini tidak ada siapa-siapa, kata salah satu dari mereka dengan suara berat. Cari lagi, dia pasti ada di sekitar sini, jawab suara lain. Nisa menahan nafasnya sekuat mungkin. Kakinya terasa lemas dan dia merasa akan pingsan jika ketegangan ini terus berlanjut. Orang-orang itu berjalan ke seluruh sudut ruangan, mengetuk lantai, membuka lemari, bahkan menyingkirkan papan kayu. Nisa menutup matanya, berharap mereka tidak akan menemukannya. Namun tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas meja. Sebuah mangkuk kayu tua yang sudah retak. Suara benda itu mengenai lantai bergema keras di tengah keheningan. Siapa itu? Salah satu orang berteriak. Nisa membeku. Detik berikutnya, meja itu digeser dengan kasar dan cahaya obor menerpa wajahnya. Warga desa itu berdiri di hadapannya. Wajah mereka kaku dan penuh amarah. Dia di sini. Nisa ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Salah satu dari mereka menarik lengannya dengan kasar, menyeretnya keluar dari bawah meja. Tarik keluar dari persembunyiannya, dan dia berteriak, Jangan sakiti dia. Diam. Salah satu warga mendorong Sari hingga terjatuh ke lantai. Nisa meronta-ronta. Tapi genggaman orang-orang itu terlalu kuat. Teriakan Nisa justru memudar ketika dia melihat sesuatu di luar jendela. Di tengah kegelapan hutan, sosok putih itu kembali muncul. Berdiri diam, menatap ke arah gubuk. Kali ini senyumannya lebih lebar, dan mata hitam legam itu nampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Salah satu warga berbisik ketakutan. Saat itu juga, angin kencang berhembus masuk ke dalam gubuk, memadamkan obor dan membuat semua orang terhenti. Suara desis panjang menggema, dan Nisa merasa udara di sekelilingnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan. Salah satu warga berteriak panik.
Tapi suaranya langsung putus. Nisa melihatnya jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang seperti lelaki di lapangan tadi. Dari mulutnya keluar suara aneh, seperti rintihan bercampur bisikan. Yang lainnya langsung berlari keluar dari gubuk, meninggalkan Nisa dan Sari sendirian. Sosok putih itu kini berdiri di pintu. Cahaya bulan menerpa gaunnya yang kusam. Senyum itu masih ada, lebih mengerikan dari sebelumnya. Nisa merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Pandangan sosok itu menembus dirinya, membuat lemas dan nyaris tak sadarkan diri. "Sari," bisiknya lemah. Sari menggenggam tangan Nisa erat-erat. Suaranya bergetar. "Jangan melihat matanya." Angin dingin menembus celah-celah kayu gubuk yang mulai rapuh. Sosok putih itu tetap berdiri di ampang pintu, menatap Sari dan Nisa dengan sorot mata yang seperti jurang tanpa dasar. Senyumannya kaku, mengembang lebih lebar, seperti menikmati ketakutan yang menyelimuti ruangan itu. Nisa menggigil, tubuhnya terasa beku, dan perasaannya bergejolak antara ingin kabur atau sekedar jatuh pingsan. "Sari, dia akan masuk," bisik Nisa dengan suara tercekat. Sari tidak menjawab. Dia hanya menatap sosok itu sambil menggenggam tangan Nisa erat-erat. Seakan genggamannya bisa menjadi satu-satunya hal yang menyelamatkan mereka dari kengerian ini. Sosok itu, yang disebut warga sebagai ibu penjaga, perlahan bergerak. Bukan berjalan seperti manusia, tapi melayang rendah. Gaun putihnya menyapu tanah. "Jangan lihat matanya. Apapun yang terjadi, jangan lihat matanya," ulang Sari dengan suara pelan namun tegas. Nisa memejamkan mata, tapi suara nafas panjang yang terdengar dari sosok itu membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Ruangan gubuk menjadi semakin dingin. Uap napas mereka terlihat di udara seperti kabut tipis. Di tengah ketakutan itu, Nisa mendengar suara bisikan halus. Suara yang datang dari segala penjuru. Seakan dinding-dinding gubuk itu sendiri berbisik. "Kembalikan dia. Kau yang tak seharusnya ada di sini." Nisa membuka mata dengan cepat. Sosok itu telah berhenti bergerak. Hanya beberapa langkah di depan mereka. Mata hitamnya yang kosong terasa seperti menembus jiwa. Meski Nisa berusaha untuk tidak menatapnya langsung. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari luar gubuk. Jeritan yang memutus keheningan malam. Panjang dan menyayat hati, seperti seseorang yang sedang meregang nyawa. Nisa dan Sari tersentak kaget. Sari pun menarik Nisa dengan paksa. "Kita harus keluar dari sini." "Tapi dia..." Nisa menunjuk sosok putih itu yang masih berdiri diam. "Percayalah padaku, dia tidak akan bergerak jika kita cepat." Sari menarik tangan Nisa lagi, membimbingnya menuju jendela kecil di sisi belakang gubuk. Mereka berdua memanjat dengan hati-hati. Nisa bisa merasakan kayu jendela itu hampir patah di bawah tekanan tubuh mereka. Di saat mereka berhasil keluar, angin kencang menghantam wajah mereka. Nisa mendongak dan melihat awan hitam berputar di langit seperti pusaran mengitari bulan. Suasana di desa itu semakin aneh. Sari berbisik, "Kita harus lari ke masjid tua di tengah hutan. Tempat itu aman. Itu satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki ibu penjaga." "Masjid tua? Bagaimana kau tahu?" Nisa bertanya dengan napas tersengal. "Aku pernah disembunyikan di sana ketika kecil. Ayo, cepat." Tanpa banyak bicara lagi, mereka berlari menyusuri jalur sempit di antara pepohonan hutan. Tanah basah dan licin membuat setiap langkah terasa sulit.
Cabang pohon menggores wajah dan tangan mereka. Tapi ketakutan membuat mereka tidak memperdulikannya. Di kejauhan, suara jeritan dan langkah kaki warga desa masih terdengar samar-samar. "Mereka masih mencari kita," kata Nisa. Tidak hanya mereka. Sari berhenti sejenak, memandang ke balik bahunya. Ibu penjaga juga. Nisa ikut menoleh, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Di antara pepohonan gelap itu, samar-samar terlihat sosok putih itu melayang, bergerak perlahan, namun pasti mengikuti mereka. "Cepat, Nisa!" Sari berteriak, kembali menarik tangan Nisa. Mereka kembali berlari. Nisa merasa paru-parunya akan meledak, tapi suara samar desisan panjang di belakang mereka memaksanya terus bergerak. Hutan semakin gelap, seakan menelan mereka. Suara binatang malam lenyap, yang ada hanya suara napas mereka dan langkah kaki yang terburu-buru. Setelah berlari tanpa henti, mereka tiba di bukit kecil. Napas tersengat-engat, kaki mereka berlumuran lumpur. Di atas bukit itu, samar-samar terlihat sebuah bangunan tua yang menjulang ke langit. Masjid yang tampak kosong dan ditinggalkan. Kubahnya telah berkarat, dindingnya berlumut, dan menara kecil di salah satu sisinya tampak miring seperti siap runtuh kapan saja. "Masjid tua?" Nisa bertanya dengan suara bergetar. "Ya, dulu warga desa sering beribadah di sana, tapi sekarang tidak ada yang berani mendekat. Mereka bilang tempat itu sudah tidak suci lagi," jawab Sari dengan singkat. Nadanya tegas, namun penuh keraguan. "Kenapa?" tanya Nisa, tetapi Sari tidak menjawab. Mereka kembali bergerak cepat mendaki bukit, melewati rumput liar yang tinggi. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik kaki mereka di tanah. Langit di atas semakin gelap. Awan hitam berputar seperti hendak menelan bukit itu. Saat mereka mencapai masjid tua itu, pintu kayu besar yang sudah lapuk berdiri di depan mereka. Terbuka sedikit seakan mengundang mereka untuk masuk. "Kita masuk ke sini." Nisa menelan ludah. Raguan terlihat jelas di wajahnya. "Tidak ada pilihan lain. Ibu penjaga tidak bisa masuk ke tempat-tempat seperti ini," jawab Sari. "Bukannya tempat ini sudah ditinggalkan?" Memang, tapi dia tetap takut pada sesuatu yang pernah suci. Sari mendorong pintu tua itu dengan susah payah. Suara derit kayu yang nyaring menggema, seolah memecahkan kesunyian yang sudah lama membekukan masjid itu. Mereka sudah melangkah masuk dengan hati-hati. Bau apek bercampur debu menyambut mereka, menusuk hidup. Cahaya rembulan yang samar masuk melalui jendela kaca yang retak, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Bagian dalam masjid itu besar, tapi kosong. Karpet lusuh masih tergulung di beberapa sudut, penuh debu dan jamur. Mihrab yang dulu indah kini ditutupi lumut. Kaligrafi di dinding sudah memudar, menyisihkan goresan-goresan samar. Di tengah ruangan, sebuah mimbar kayu berdiri tegak. Tetapi kayunya terlihat retak-retak seperti digerogoti usia. "Aku tidak suka tempat ini," bisik Nisa. Sari menatap sekeliling, mencoba memastikan bahwa mereka benar-benar sendirian. "Kita aman di sini untuk sementara." Nisa berjalan pelan menuju mimbar. Jantungnya berdegup kencang. Masjid itu terasa begitu hening, terlalu hening. Tidak ada suara jangkrik atau hembusan angin. Suara napas mereka sendiri terdengar begitu jelas, seperti menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba,
Suara langkah kaki bergema dari arah pintu masuk. Itu berat, lambat, dan semakin mendekat. Nisa berbalik dengan cepat. Matanya membelalak lebar. Sari, ada yang masuk. Suaranya bergetar. Sari juga menoleh. Wajahnya pucat. Di ambang pintu, sosok itu muncul lagi. Ibu penjaga berdiri di sana. Tubuhnya melayang beberapa inci dari tanah. Gaun putihnya tampak lebih kotor dan robek. Bayangan dari cahaya rembulan membuat wajahnya semakin samar. Tapi senyum lebar itu masih terlihat jelas. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Bagaimana dia bisa masuk? Seru Nisa panik, berpegangan erat pada lengan Sari. Tidak tahu, jawab Sari dengan suara lirih. Sosok itu melayang perlahan ke dalam masjid. Tubuhnya seperti asap yang menjalar masuk. Suhu udara di dalam ruangan turun drastis. Napas mereka kembali terlihat di udara, seperti kabut tipis. Nisa mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menempel pada dinding. Sari, kita harus keluar dari sini. Sari menatap sekeliling, mencari jalan keluar lain. Tidak ada cara lain, kita harus ke menara. Ikuti aku. Mereka berlari menuju sisi kiri masjid, melewati barisan tiang-tiang yang rapuh. Tangga kayu menuju menara tua itu terlihat reot dan berdebu, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Langkah kaki sosok itu terdengar semakin dekat. Gemah langkahnya memenuhi seluruh ruangan. Sari naik lebih dulu, diikuti oleh Nisa yang terus melihat ke belakang. Dari sela-sela tangga, dia bisa melihat sosok putih itu berjalan perlahan-lahan di lantai bawah. Kepalanya mendongak, seperti sedang mencari mereka. Yuk Nisa, cepat, riak Sari dari atas. Nisa memaksa tubuhnya naik lebih cepat, meskipun tangga itu berdecit setiap kali diinjak. Begitu mereka sampai di atas, Sari menarik Nisa ke dalam ruangan kecil di puncak menara. Ruangan itu sempit dan gelap, dengan jendela kecil yang memberikan pemandangan ke desa yang sunyi di bawah sana. Kita aman di sini? Tanya Nisa dengan nafas tersengal. Sari menggelek. Aku tidak yakin, tapi kita tidak bisa turun sekarang. Mereka berdua duduk terdiam, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Dari bawah, suara langkah kaki ibu penjaga menghilang. Sunyi yang menegangkan menggantung di udara. Tunggu, apa dia sudah pergi? Bisik Nisa, berusaha menenangkan dirinya. Sari memejamkan mata, mendengarkan dengan sesama. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar pelan, tapi jelas. Ketukan itu datang dari jendela kecil di belakang mereka. Nisa membengkak di tempatnya. Tidak mungkin. Perlahan, mereka menoleh ke jendela. Di balik kaca kotor itu, wajah ibu penjaga menempel. Senyumannya semakin melebar. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Dengan satu gerakan cepat, wajah itu menghantam kaca dengan keras, membuat suara retakan yang memekakkan telinga. Lari Nisa! Sari berteriak, menarik Nisa menjauh dari jendela. Tetapi ruangan di menara itu terlalu sempit. Tidak ada lagi jalan keluar. Dari kaca yang retak, jari-jari panjang yang pucat itu mulai merayap masuk, seperti laba-laba yang hendak menangkap mangsanya. Baca doa, bacalah doa Nisa, riak Sari dengan suara histeris. Nisa mulai membaca doa yang dia ingat dengan suara gemetar. Ayat demi ayat meluncur dari bibirnya. Suara itu bergema di ruangan kecil itu.
Jari-jari ibu penjaga berhenti bergerak, seakan ragu untuk melanjutkannya. Wajahnya yang penuh senyum itu memudar perlahan-lahan, hingga hanya menyisakan kabut hitam yang menyebar di udara. Suara gemuruh terdengar dari bawah. Bangunan masjid tua itu bergetar, seperti akan runtuh. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Sari. Mereka berlari menuruni tangga dengan cepat, meskipun suara retakan kayu di bawah kaki mereka semakin keras. Begitu mencapai lantai utama, mereka langsung berlari ke pintu keluar. Udara dingin malam menyambut mereka lagi. Tapi kali ini, masjid tua itu benar-benar sunyi. Dari kejauhan, Nisa menoleh dan melihat masjid itu berdiri dalam kegelapan, seperti sosok raksasa yang sedang tidur. Namun bayangan ibu penjaga masih terasa di sekitarnya, seperti mata yang terus mengawasi dari kegelapan. Sari menggenggam tangan Nisa. "Kita belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus kita lakukan." "Apa? Apa yang ingin? Apa lagi yang dia inginkan?" Sari menatap jauh ke desa di bawah sana. Matanya penuh dengan rasa takut dan tekad. "Kita harus mencari tahu rahasia di balik semua ini sebelum dia benar-benar mengambil kita." Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.